Yang paling bodoh sedunia adalah Habib Rizik Syihab. Sekali lagi, yang paling bodoh adalah Habib Rizik Syihab. Kenapa? Karena Habib Rizik itu adalah ulama yang dicintai beribu-ribu umat. Contoh, kalau pulang dari Arab kemarin, berjuta-juta. Nggak ada ulama mana yang seperti Habib Rizik, nggak ada. Berani taruhan kalau saya. Cuma yang paling bodoh itu sekali lagi Habib Rizik Syihab. Kalau menurut saya nih, kalau saya jadi Habib Rizik Syihab, umatnya udah banyak, pengikutnya udah banyak, terus kalau tidak bertentangan dengan pemerintah pasti banyak yang ngundang, otomatis akan menghasilkan uang yang banyak. Jadi kemana-mana saya kalau pakai uang yang banyak, bebas. Beli tanah, beli apapun juga lah pokoknya. Saya pingin kaya. Kenapa nih Habib Rizik nih? Kalau dibandingkan dengan siapa? Katakanlah dengan Agim, dengan UAS, nggak bisa apa-apanya. Apalagi dengan ketua PBNU itu, Sirot Agil gitu. Tapi Sirot Agil bisa memanfaatkan meskipun ya mohon maaf, ilmunya di bawah Habib lah. Tapi dia bisa memanfaatkan, mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak. Seperti Abu Janda, apalagi ini. Abu Janda, ya mohon maaf. Ngomongnya juga ya gitu-gitulah. Tapi uangnya banyak. Terus tidak bertentangan. Kenapa Habib? Habib itu bodoh sekali. Umatnya udah banyak, pengikutnya udah banyak. Kenapa berani bertentangan dengan pemerintah? Ya sehingga dipenjara gitu. Kalau saya nggak mau, kalau jadiin Habib, berarti saya menarik kesimpulan Habib Rizik itu sangat bodoh sedunia. Gini aja lah, seperti kalau andai kata saya nih, saya itu berjualan punya toko, tapi saya tidak bertolak belakang, tidak ikut campur dengan tetangga. Otomatis kalau saya itu bertetangga yang baik, otomatis pembelinya juga akan banyak. Kalau saya tidak memberikan pelayanan yang terbaik buat konsumen, ya akan berkurang. Begitu. Habis juga sama mungkin ya. Kalau bermasalah dengan masyarakat, otomatis akan tinggalkan umat gitu. Andai kata saya itu tokonya lagi banyak pembeli banget gitu. Terus ada tetangga saya itu si A dan si B itu bertengkar. Saya tahu si A yang benar, si B yang salah. Nah, berarti di situ saya kan sebagai saksi utama lah, katakanlah saksi utama. Saya kan berpikir panjang. Kalau saya mengungkapkan yang sebenarnya yang terjadi, otomatis saya yang rugi. Contoh misalkan, kan tadi si A yang benar nih, si A yang benar. Saya bilangin, hei, sebenarnya si B yang salah, si A yang benar. Otomatis nanti saya kehilangan konsumen. Karena saya berani mengungkapkan bahwa si B yang benar, si A yang benar, si B yang salah. Otomatis kalau saya mengatakan yang sebenarnya bahwa si B yang salah, otomatis saudara-saudaranya si B nggak akan belanja lagi ke saya. Saya yang rugi, buat apaan? Ya udah aja, saya lebih baik saya diam. Meskipun tanya, hai, kamu tahu nggak permasalahannya? Meskipun saya tahu, saya akan bilang, saya tidak tahu. Cukup. Berarti konsumen, pembeli ke saya tidak akan berkurang. Gitu.
Kok Habib berani banget, udah punya kesempatan yang besar, kenapa berani bertentangan dengan pemerintah sehingga ya dipenjara? Berarti bodoh. Jadi yang pintar itu adalah seperti yang saya tadi bilang, saya tidak akan mengungkapkan yang sebenarnya sekiranya kalau merugikan saya. Kalau menguntungkan saya, misalkan begini nih, ya contohnya ada yang kehilangan uang gitu, saya bilangin ini ada yang kehilangan uang, nah berarti saya katakan jujur gitu. Jadi toko ini mah jujur gitu kan. Tapi kalau ada kejadian yang merugikan saya, misalkan ada yang bertengkar, saya tahu yang sebenarnya, saya tidak akan ungkap, takut kehilangan konsumen gitu kan. Itu secara logika. Nah, jadi kenapa Habib Rizik seperti begitu? Sangat bodoh sekali. Ya, tapi ada apa ya Habib Rizik sehingga berani dipenjara? Apa ya, tidak mau uang yang banyak, kenapa ya? Coba saya akan berpikir nih, apakah Habib Rizik yang bodoh, apakah saya yang bodoh? Kalau yang tadi saya bilang, kalau nggak dibilangin yang si A sama si B, otomatis saya yang dosa ya. Saya yang dosa, tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Kalau dibilang si A yang benar dan yang si B yang salah, otomatis saya menanggung resiko nggak ada yang beli. Tapi kalau nggak dibilangin, hati saya terluka. Harusnya saya yang mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya berarti saya yang rugi. Tapi kalau yang tidak dikatakan, otomatis hati saya yang rugi. Oh, berarti kalau begitu mah Habib Rizik juga sudah tidak melihat duniawi, tapi melihatnya dalam sisi agama. Berarti Habib Rizik itu karena Allah. Berarti kalau begitu saya yang salah, berarti saya yang bodoh. Habib Rizik yang benar. Berarti Habib Rizik itu karena Allah tidak melihat duniawi, tapi melihatnya akhirat. Kalau begitu ya saya yang bodoh ya. Lebih baik saya mengikuti Habib Rizik aja. Berarti Habib Rizik itu yang benar. Jadi kalau Habib Rizik berkata apapun juga, meskipun resikonya tinggi, saya akan ikutin. Bib, saya sangat cinta Habib. Saya sangat cinta banget sama Habib Rizik. Kalau Habib Rizik mengatakan memerintahkan, saya akan ikutin Bib. Habib Rizik itu benar, nggak melihat duniawi. Jadi Habib Rizik itu ya yang hak bilang hak, yang batil bilang batil. Nggak seperti yang lain Bib. Masih ada ketakutan duniawi hilang. Berarti Habib Rizik itu benar-benar udah waliullah. Sudah tidak melihat apapun. Melihatnya Allah. Melihatnya yang hak bilang hak, yang batil bilang batil. Makanya saya sangat-sangat menunggu Habib Rizik komando. Bib, saya sangat menunggu. Sangat mencintai Habib. Bib, terima kasih Bib. Kalau tidak melihat figur seperti Habib, saya akan tidak ada pegangan. Sekarang saya udah punya pegangan. Habiblah yang terbaik. Habiblah yang saya sangat cintai. Mudah-mudahan Habib diselamatkan dalam perjuangannya. Allahu Akbar.